Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Jurin dari MUI Gunung Sindur. Baik, yang saya tanyakan itu adalah bagaimana trik-trik untuk menjumpai penerbit agar buku tersebut bisa diterbitkan. Karena pengalaman dalam menulis, karena memang saya hobi menulis juga, tapi menulis dalam karya ilmiah, dan beberapa tesis, skripsi udah beberapa yang saya buat, dan sudah ada beberapa buku juga yang sudah selesai. Cuman ketika diterbitkan, dari pihak penerbit tersebut minta uang untuk diterbitkan pertama, sementara kan dari kitanya kan tidak ada dana. Nah, terkenal itu. Yang kedua, ketika juga pernah menulis di jurnal, alhamdulillah udah ada tulisan juga yang terbit di jurnal. Cuman ketika kita mau masukkan kepada jurnal yang lebih tinggi, sama kasusnya harus bayar juga. Itu gimana trik-triknya biar bisa masuk ke dalamnya? Biar maksudnya setidaknya tulisan kita dibaca dulu apakah layak diterbitkan atau tidak. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngambil dari satu hal yang sangat konsisten ya, yang sangat akan yang akan sangat kita sadari mengapa itu terjadi gitu ya. Penerbit yang menerbitkan buku itu biasanya berharap kalaupun mereka tidak rugi, kalaupun mereka tidak untung, mereka tidak rugi dengan menerbitkan buku kita. Jadi yang kemudian harus ada adalah mereka harus bisa kita yakinkan, tentu dengan tulisan, bahwa tulisan kita, bahwa karya kita itu menarik untuk diterbitkan dan potensial membuat orang membeli. Tapi kan sekarang memang banyak sekali, saya juga beberapa kali dihubungi oleh penerbit-penerbit baru non mainstream, dan memang itu mereka minta, ya wajar karena mereka juga tidak punya dana gitu ya. Tapi yang mungkin barangkali yang harus kita inikan, harus kita tingkatkan dan betul-betul ini dari kita adalah tulisan kita, karya kita itu harus menarik. Kita kemudian bandingkan pada yang tadi saya katakan, Terelie. Ya, mengapa tulisan Terelie diterbitkan dan pasti itu tidak dimintai uang terlebih dahulu? Karena si penerbit merasa bahwa tulisan itu kalau diterbitkan akan membawa keuntungan, akan banyak dibaca orang. Nah, jadi kita mencoba bikin sekuat mungkin agar tulisan kita itu bukan cocok buat ini ya, bukan cocok buat pembaca, tapi dianggap menarik oleh publik sehingga mereka beli, sehingga kemudian urusannya yang tidak kita harus membayar. Saya yang terakhir ini yang Sirip Tamanen ini kan diterbitkan oleh penerbit yang tidak mainstream. Coba itu apa? Itu seni namanya. Tapi ya saya tidak keluar uang sepeser pun. Saya dapat uang ya kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan itu ada kiriman ke rekening, dan kemudian dia bilang ini ada sedikit dari penjualan bla bla bla. Ya, loyalty gitu dari. Artinya ya kalau dari sisi kita sebagai pembuat konten ya tetap harus tulisan kita itu jangan maksain. Kalau kita memang merasa bahwa publik kelihatannya hanya ceruk kecil juga tidak apa-apa. Kita akan lempar pada ceruk itu, tapi tetap aja kan di ceruk itu pun, si ceruk kecil itu pun harus merasa bahwa tulisan kita itu menarik. Itu kan common sense kan, masuk akal kan? Saya kira itu. Buat tulisan kita menarik sehingga orang kemudian tergerak untuk membeli. Sehingga wajar orang bahkan nanti berduyun-duyun bermaksud menerbitkan. Seperti tulisannya Terelie. Terelie kan sekarang meninggalkan Republika, masuk Gramedia. Tapi ya kalau dia punya sesuatu, dia lempar ke Republika tepat menerbitkannya. Ada yang buruk di Republika, karena saya pernah di Republika, saya pernah bikin buku juga untuk Republika. Urusan royalti itu buruk. Jadi wajar kalau Terelie kemudian ke Gramedia. Itu mungkin Mas.
Masih ada yang mau bertanya dari Akang Teteh semua? Sudah cukup? Oh masih, Kang silakan. Salam, Kang. Saya Haris dari Ranca Bungur. Izin bertanya. Jurnalis dengan ulama nih kan ada sedikit kemiripan dalam beberapa hal. Nah, kalau menurut pendapat saya manggilnya boleh abang ya? Manggilnya boleh abang ya? Oh, boleh. Boleh ya? Kalau panggilan dari, kalau menurut abang sendiri, bagaimana pendapat abang mengenai misalnya kalau di wartawan gitu. Kalau dai mungkin dai ya, yang mendekat pada pemerintah, gitu. Bagaimana pandangan abang? Udah gitu aja sih. Terima kasih. Kalau dai yang mendekat pada penguasa, kan ada beberapa imam yang mewanti-wanti agar tidak terjadi seperti itu. Ya kan ya? Coba buka deh, buka Google atau apa? Saya lupa siapa yang menegaskannya. Tapi ulama besar ini mewanti-wanti bahwa ulama-ulama yang mendekat kepada istana itu ya katakan saja lah tidak layak untuk ini, untuk dijadikan acuan. Kalau wartawan, saya kira juga akan mempengaruhi kredibilitasnya. Saya ingin bertanya satu hal. Pernahkah muncul satu tulisan yang kritis dari wartawan istana? Wartawan istana itu adalah wartawan yang memang tugasnya di istana. Pernah? Saya sih tidak menemukannya. Kita tahu banyak wartawan istana, banyak menulis di Kompas tuh siapa tuh yang udah tua tuh sering menulis soal ini, tapi tidak kritis. Ada beberapa tulisan yang dibukukan di media oleh Willy siapa namanya, wartawan di sana juga dari Kompas. Tapi ya kalau kita baca ya tidak ada hal yang kritis. Tulisannya enak dibaca karena apa? Karena lebih human aja, menceritakan hal-hal sehari-hari yang tidak ini sama orang tentang presiden. Sebagian mungkin kalau menurut saya ya agak dramatisasi, tapi tidak ada yang kritis. Jadi paling tidak wartawan yang mendekati ke penguasa akan kehilangan sifat kritisnya, kecuali dia memang mempertahankan sikap kritisnya itu di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh orang yang namanya Mukhtar Lubis, almarhum pimpinan redaksi Indonesia Raya. Dia pernah jadi wartawan di sana, tapi dia juga membongkar kasus Pertamina, dia yang membongkar kasus ini, kasus itu, sehingga kemudian bisa dikatakan bahwa koran pertama yang memuliakan investigasi ya Indonesia Raya itu. Sampai sekarang kan kalau orang bicara soal korupsi Pertamina, mereka akan merujuk pada kasus korupsi Ibnu Sutowo yang dibongkar oleh Indonesia Raya-nya Mukhtar Lubis. Saya termasuk orang yang susah untuk bikin aturan-aturan yang rigid ya. Wartawan jangan berdekatan dengan penguasa. Agak susah juga, karena hanya dengan dekat dengan penguasa lah kemudian dia bisa tahu hal-hal yang akses mungkin, atau yang kedua dia juga bisa tahu persoalan-persoalan yang katakan saja ya tidak ini ke permukaan, yang menjadi hak dia juga untuk disebarkan, ya kan? Ini presiden nih dekat dengan saya misalnya, dia ngomong tahu itu sebetulnya si orang itu babak. Saya kan catat dalam pikiran, oh sebetulnya ada kejadian gini nih, ya. Kemudian kita mendapatkan data lain yang menguatkan itu, kan bisa kita angkat.
Dan itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak dekat. Jadi bukan semata soal akses. Ingat ketika Pandana Baban mencuri data, karena dia bisa, saya lupa waktu itu menterinya siapa, tapi Radius kalau nggak salah, bisa mencuri data karena dia udah biasa naik mobilnya Radius. Jadi ketika Radius masuk, gitu ya, Pandana juga masuk. Dalinya kan wawancara yang lain. Tiba-tiba dia lihat ada map, dia lihat oh isinya penting, dia curi. Dia angkat di Sinar Harapan saat itu. Akses untuk mencuri tidak akan ada kalau orang itu tidak dekat dengan Menteri Radius saat itu. Ya kan? Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa jangan wartawan, apalagi wartawan kan tugasnya mencari berita ya. Yang harus tetap dipegang adalah independensi. Yang harus tetap dipegang adalah perasaan untuk merdeka, untuk ya memang gua wartawan harus menyiarkan apapun yang layak, yang terverifikasi, yang tidak bohong. Apakah itu kemudian akan mengganggu hubungan saya dengan kekuasaan, ya itu urusan saya. Artinya urusan saya itu ya udah bagian dari saya gitu. Saya tetap independen, saya tetap menjadi seorang jurnalis yang benar. Urusan kemudian hubungan buruk, ya itu adalah konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Tapi kalau beberapa ulama yang tentu dengan kaidah-kaidah yang beliau miliki dan beliau yakini mengatakan sebaiknya memang tidak menjadikan acuan pada ulama-ulama yang ini. Kalau nggak salah Ibnu Taimiyah atau salah satu dari imam dari mazhab 4 yang sampai harus dicambuk untuk mau jadi bagian dari dalam tanda petik ASN itu. Ya ada kan? Dicambuk di apa gitu, dan beliau tidak mengatakan dia. Karena apa? Karena ketakutan beliau bahwa hal itu akan mempengaruhi independensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.